Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Gagasan, masih bersama saya, Gadis Jasi dan rekan saya, Uce Hartono. Kali ini kita kedatangan siapa nih Mas Uce? Ini kita kedatangan dua mas-mas atau berapa nih? Dua mas-mas ganteng. Ya. Dari ada yang satu ini mas-mas berseragam, nanti kita tanya siapa dia, dan satunya mas-mas juga ini kayaknya juga lama di pohon jamu, rambutnya agak kita langsung aja tanya siapa mas-mas yang seragam di sebelah ini. Dengan siapa nih, Pak? Ya. Jadi perkenalkan, mungkin warga Banjarnegara bisa mengenal saya lebih jauh. Saya AKP Muhammad Bimo Seno, Kasat Lantas Banjarnegara. Nah, saya anak kedua dari 5 bersaudara, orang tua pensiunan Polri, kakak ipar juga Polri, adik juga Polri. Jadi keluarga kami besar. Wah, ini berarti kita kedatangan langsung Kasat Lantas Polres Banjarnegara. Kalau akrabnya dipanggilnya siapa? Ya, Bimo Mas, atau Mas Bimo. Mas Bimo. Oke, kita sehat Mas Bimo ini ya. Yang udah sehat. Sekali Ini bisa meluangkan waktu ke Rumah Gagasan ini luar biasa. Dan satunya lagi nih dengan Mas siapa nih? Baik, perkenalkan, nama saya Saiful Rahmat. Saya di sini sebagai Ketua FKPM Bidang Lalu Lintas, yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat di bidang lalu lintas di bawah naungan beliau. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Ayah saya pedagang, kakak saya pedagang, adik saya pedagang, adik saya pedagang. Jadi saya dari pedagang. Jadi saya termasuknya yang pedagang. Pedagang ya. Iya baik, mungkin itu. Ini Mas Uce, ini saya sering lihat Mas Saiful ya? Mas Ipul ya? Mas Saiful. Yes. Mas Saiful ini kalau ada kegiatan otomotif, ini mesti kelihatan. Ya, itu karena pedagang. Iya, sama ngecek listrik ya. Itu memang kalau saya dengar memang Mas Saiful ini memang sudah cukup panjang ya perjalanannya di dunia otomotif di Banjarnegara. Dulu katanya juga pernah beberapa kali ikut dalam tanda kutip balap liar Mas Saiful. Betul. Itu memang seperti apa sih balap liar dulu sih? Mungkin bisa ceritakan Mas Saiful. Ini pengakuan dosa ya. Pengakuan dosa. Langsung dilihat. Iya, langsung dilihat ya. Begitu. Jadi memang tahun 2000-an lah kita di Banjarnegara masih jarang kendaraan bermotor, dan saya langsung jatuh cinta kepada kendaraan bermotor, yaitu dulu pakai Vespa saya. Saya sekolah di SMA Sigalo, alumni sana. Jadi perjalanan saya dari kota Banjarnegara ke sana sekitar mungkin 20 menit di jalan. Memang banyak tanjakan, trek lurus, nah itu keahlian saya terolah di situ. Memicu itu. Nah dari situ saya sudah mulai terjun ke teman-teman, sudah mulai garapin motor SMA waktu itu, dan sudah mulai mencoba kebut-kebutan. Itu terus memang ini mohon maaf nih Pak Mas Bimo, jadi memang paling benci itu dulu sama Pak Polisi. Waduh. Lalu lintas gitu ya. Khusus ya. Iya, lalu lintas waktu itu. Karena nggak tahu ya, dikit-dikit saya dulu helmnya kan masih badok. Dikit-dikit tahu-tahu salah gitu ya. Terus dulu kan helm awal mula mungkin badok ya. Kita pakai helm itu, ini salah, harus ada SNI. Kita nggak tahu, tapi langsung pada waktu itu langsung kita ditindak bahwa nggak boleh ini pakai ini itu. Terus habis itu ada apalagi yang kita nggak boleh, ban kecil tanpa ada pemberitahuan nggak boleh. Nah itu akhirnya di situ terbentuk sampai halnya gawang ngimpi itu ya. Jadi ada satu Pak Polisi yang almarhum itu Pak Kasihan namanya, itu sudah menghibur, menjadi penghibur di ABG saya, masa-masa muda saya. Jadi setiap ketilang pasti bapak itu, sampai halnya bocah kie maning gitu ya. Yang tadinya kemarin ditilang-tilang, Pak lah tolong sekarang push up aja Pak, 50 siapa? Oh 50, akhirnya bisa 50. Akhirnya
Nah di situ akhirnya Tobatnya gimana? Tobatnya katakanlah. Iya gitu ya. Terus habis SMA berlanjut ke mencoba menjadi joki, ada tim di Banjarnegara. Oh, sempat menjadi joki juga. Ya, saya terjun langsung di situ. Ada pertama memang dari liaran di situ, terus bos saya mencoba untuk kegiatan ke nasional resmi ya, legal. Nah itu ada beberapa kejuaraan yang bisa kita ambil di situ. Nah dari situ terus mulai nih, karena kecintaan dengan otomotif dan saya paling suka dulu naik Eriking. Nah akhirnya saya punya Eriking, tergabung dalam komunitas Eriking Mr. Parok namanya di situ. Nah ini udah mulai, karena kegiatan kami di komunitas itu tidak hanya internal tapi eksternalnya. Itu kami mencoba kepengen bermitra dengan instansi-instansi. Nah, padahal waktu itu dipanggil oleh kepolisian Satlantas untuk katakanlah bergabung dalam kegiatan-kegiatan komunitas belum FKPM dulu. Jadi komunitas-komunitas ada kegiatan edukasi ataupun hal-hal apa. Nah dari situ sudah mulai muncul kesadaran pentingnya dari itu tertib lalu lintas, terus pentingnya menggunakan helm dan lain sebagainya. Mau tanya sebenarnya, kalau kaitannya dengan balap liar, berarti memang di Banjarnegara sering ada balap liar. Itu mungkin tempat-tempat favorit gitu. Yeah. Mungkin barangkali Pak Kasalas mau nyatet habis. Oh boleh. Udah tercatat. Iya, kalau dulu kita sering menggunakan Indonesia Power Bican. Nah, kita sering di situ dulu karena memang jauh dari pengguna jalan umum, terus di situ juga ruangan wilayah khusus ya di situ. Tapi tetap ada patroli dari Polsek Bawangnya. Itu kalau udah ada biru-biru langsung lari ya. Wah, bubar. Lah waktu proses bubarnya itu kadang yang bikin kita itu malah lihat betul itu balapan betul ya pas larinya itu karena saking takut. Wah itu deg-degan sekaligus adrenalin di situ keluar semua. Kalau sudah mulai kejar-kejaran dengan Pak Polisi itu udah nggak balapan lagi gitu. Nah itu kadang yang membuat kita tidak kontrol atau lagi ada razia seperti itu. Yang kadang banyak dari teman yang kecelakaan ataupun proses itu pun dari balap liar pun juga kadang mereka tidak mementingkan dengan keselamatan diri sendiri. Hanya adrenalin mereka ya. Seperti halnya saya SMA gitu, saya bayangin bahwa adrenalin di situ memang membuat ketagihan lah kami ya. Kepengen di jalan tapi kadang tidak. Habis itu tidak mikir risiko. Padahal kayak balap liar terus helm batok itu kan sebenarnya kurang aman. Pak Kasat kaitannya dengan ban kecil terus balap liar sebenarnya kan itu memang secara keamanan kurang ya. Iya. Jadi misalkan ban kecil, habis itu nggak pakai helmnya tidak standar ya, tidak klik. Kemudian kecepatan kan semua sudah ada ketentuannya dibatasi. Itu ketentuan itu kan nggak ujuk-ujuk ada. Itu melalui beberapa prosedur dan sejarah dan pengalaman lah. Mungkin zaman tahun dulu ya 1800 1900 orang naik motor kecelakaan meninggal itu kan banyak. Di riset oh helmnya harus sesuai standar seperti ini nih. Nah, itu kan kapan kita tuh sudah ada ketentuan seperti itu, kadang memang masyarakat ya belum pernah merasakan langsung ya akhirnya tidak mematuhi. Terus kemudian kecepatan ini di jalan yang jadi masalah itu kita tuh naik kendaraan tuh kan bersama-sama dengan pengendara lainnya. Gimana caranya itu juga harusnya masyarakat itu tidak mengganggu pengendara lainnya. Nah yang ada sempat viral tuh ya di mana ya, ada bukan balapan, mungkin debt collector ngejar mobil sama mobil terus nyenggol terus jatuh motornya tuh. Pernah lihat videonya nggak Mas di medsos? Ya pokoknya ada beberapa hari ini video ada saya ngeliat, jadi debt collector itu ngejar pengendara mobil sama mobil ngejar. Habis ngejar gini, yang debt collector tuh mau berhentiin tapi kan mepet gini. Di sebelah kirinya ada motor. Nah, kan kasihan motornya nggak tahu apa-apa. Jadi korban dari diawali dengan debt collector yang mengejar yang ini ya, mungkin krediturnya juga nggak mau berhenti. Akhirnya ada korban lain. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Saya nggak tahu apakah korban motornya itu luka berat atau luka ringan, tapi kalau bisa kita tuh berkendara jangan sampai tuh mengakibatkan orang lain tuh jadi korban. Ya itulah kenapa knalpot brong itu kan mengganggu mengganggu orang lain. Terus
kadang kecepatan tinggi itu juga mengganggu kenyamanan ya berlalu lintasnya orang lain. Ya harapan kami ya harusnya masyarakat tuh udah mulai sadar. Ini kita masalah karena menyinggung masalah balap liar juga. Pas kebetulan nih Mas, kan kemarin tuh waktu lebaran bulan puasa nih di Banjarnegara waktu itu di Mandiraja itu ngabuburit itu balapan liar. Nah, habis itu sempat viral sempat viral jadi Banjarnegara. Habis itu kita sama Polsek bekerja sama Polsek Mandiraja sama Bawang waktu itu ya melakukan razia itu penangkapan. Nah, saya dapat penyampaian dari anggota lantas itu kalau mereka ini kalau malam nggak boleh, sore nyoba gabut terus mereka nyari kegiatan ini juga nggak boleh, itu kapan bolehnya? Nah ini akhirnya kami berarti emang kadang nih anak-anak tadi kan juga disampaikan dulu mereka kan di mana di Merican ya. Sekarang saya cek Merican ternyata udah ada polisi tidurnya. Nah ini kan untuk belum ini ya polisinya nggak bangun lagi ya. Tidur terus kan. Nah ini akhirnya saya berinisiasi bikin drag bike itu salah satu kita kecintaan kami Satlantas dengan teman-teman otomotif dan juga ngerangkul ya memfasilitasi anak-anak atau teman-teman otomotif yang mau balapan ya mencoba kemampuannya lah, hobinya. Dan ini sebelum kita bahas drag bike ini memang kalau angka kecelakaan di Banjarnegara seperti apa? Ya, jadi angka kecelakaan ya kan di Jawa Tengah ini khususnya X-Wheel ya. Kita kenapa ngomong X-Wheel karena pola perilaku masyarakat daerah Banyumas ini kan mirip ya, hampir mirip perilakunya. Nah, X-Wheel Banyumas ini yang paling tinggi itu Cilacap, habis itu Banyumas, habis itu baru Banjarnegara dan Purbalingga. Purbalingga paling rendah. Nah, di Banjarnegara sendiri datanya semester 2 tahun 2023 dari bulan Juli 2023 sampai Desember itu kecelakaan ada 400, yang meninggal itu sekitar 40. Nah, semester tahun ini dari Januari 2024 sampai Juli itu sekitar 30. Jadi kejadian sekitar 300, meninggalnya sekitar 30. Berarti kesimpulannya kan yang sebelumnya 400 turun jadi 300, yang meninggalnya 40 jadi 30. Terjadi penurunan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kenapa sih masih ada yang meninggal ya? Kenapa sih masih ada yang meninggal? Nah, kalau kami menganalisa itu ya paling banyak itu melibatkan roda 2. Motor ya, Roda 2 kemudian kebanyakan karena kecepatannya itu tinggi. Bukan jalan-jalan besar ya, tapi kecepatan tinggi. Jalan malah mendukung tuh malah. Jalan ini lurus ya kan, bagus, aspalnya bagus kan. Itu malah ya menjadi potensi. Ya tapi saya analisa karena jalan lurus itu terus ya anak-anak muda ini kebanyakan tuh roda 2 dan anak-anak muda. Ya. Anak muda itu ini Mas. Kalau pagi siang sore ini dia tertib. Oh gitu. Enggak ngebut dia. Malamnya itu baru. Nah, ini kan kalau melihat ternyata yang berpengaruh yang menjadi faktor yang itu kan ngebut, terus anak-anak muda yang mendominasi. Nah, tapi kayaknya Mas Ipul kayak tak lihat dulunya mungkin sering kayak gitu, sering agak ngebut ya kan, zaman muda maksudnya. Betul. Nah, itu kan dari sisi ini, itu nggak selamat, ini kurang keamanannya kurang, tapi kan kita butuh anak muda kayak gaya keren lah pokoknya. Gimana itu? Malam kan dingin ya, kita butuh kehangatan. Jadi mungkin kalau kenceng kan deg-degan gitu ya. Nah itu hangat itu. Tapi mungkin ada satu faktor lagi yang mungkin perlu diteliti ke depannya ya. Sen kanan belok kiri. Ibu, ya itu kadang-kadang jadi pemicu. Tapi kalau kita lihat juga itu banter banget. Mau ke belakang misalnya ngobrol kayak gitu. Cuman memang kalau dari Mas Ibu sendiri seperti apa melihat karena kan dulu pernah mengalami yang seperti itu ya, masa-masa yang itu sebenarnya anak-anak itu budayanya, perilakunya kenapa seperti itu? Seperti itu? Kok nggak hilang-hilang tuh kenapa? Jadi memang kadang jalan udah sepi ya malam biasanya. Nah itu kita bareng-bareng temen. Nah salah satu kita pakai motor apa? Aku baru ganti knalpot loh. Aku baru karbunya diganti, di setting, yuk saya coba yuk, kita lihat kecepatan kita berapa. Kadang seperti itu.
Jalan malam kan lebih ini ya lenggang lah daripada jalan siang. Kita tercenderung ke itu. Top speednya kurang nih. Kalau Matic kan dia harus berapa kilo untuk melihat top speednya. Nah, oke, kita coba mungkin yang satu Eric King ya. Oknum Londan bukan saya Eric King-nya. Nah, itu kan nggak ada speedometernya, gitu ya. Nggak ada speedometernya. Kita pengen tahu di sebelahnya motornya kita sebenarnya kecepatannya berapa. Kadang gitu. Terus ya seru-seruan aja kita rame-rame naik motor kenceng-kenceng. Berarti seperti karena show off lah. Komunitas gitu ya. Berarti Iya. kalau dari lantas dia ada pendampingan pembinaan untuk teman-teman komunitas otomotif itu kan? Oh ya ya. Jadi gini Mas, saya itu waktu jabat jadi Kasat Lantas, visi misi saya itu pertama itu dekat ya sama masyarakat tuh ya. Maksudnya dekat sama masyarakat tuh ya anggota masyarakat tuh nggak boleh menyakiti hati masyarakat ya. Nggak boleh menyakiti hati. Habis itu melayani, senyum salam sapa pagi hari itu udah tak tekankan di hari pertama. Karena masyarakat pasti pertama kali bertemu sama anggota polisi pagi hari pasti sama anggota lalu lintas. Jadi anggota lalu lintas itu representatif kehadirannya negara, bahkan polisi ya di pagi hari itu anggota lantas itu yang gatur pagi-pagi Mas ya kan. Kalau ada itu ini nyebrang itu repot banget itu karena sekolah gitu. Ya itu emang penting, makanya sangat penting itu, makanya tapi pun kalau gatur PH ya mukanya cemberut kan juga ini Nggak ikhlas ya, ya nggak ikhlas. Wah ini Pak Kasat marah-marahin kita ya enggak. Nah makanya saya tekankan untuk ya kerja itu emang harus ikhlas, harus senang lah, harus bahagia, jangan ada pressure itu. Terus kemudian saya tuh beranggapan gini Pak, saya lantas polisi itu kalau kerja itu nilainya itu nggak akan bisa 100. Kita tuh butuh partisipasi atau kolaborasi. Nah makanya saya waktu itu tahu ada potensi ya teman-teman FKPM. Dulu FKPM tuh Mas hanya mendampingi kegiatan simbolis lah. Oh, Satlantas sedang pemberian bansos dari masyarakat ya, perwakilan masyarakat, FKPM dihadirkan untuk membantu menyerahkan. Nah, karena ada potensi itu, FKPM ini tak kembangkan. Gimana caranya itu dia jadi benar-benar sesuai namanya, Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat. Dia itu jadi mitra antara polisi sama masyarakat. Kalau misalkan kemarin itu kan dia hanya mitranya polisi aja. Perbantuan apa dari masyarakat ke kepolisiannya itu belum ada. Makanya FKPM waktu itu tak suruh gimana caranya mengakomodir teman-teman komunitas se-Banjarnegara. Jadi teman-teman Banjarnegara waktu itu saya tanya beberapa komunitas, kendalanya apa sih bikin izin, katanya bikin izin. Bahkan sampai saya pertemuan sama ini ya teman-teman klub otomotif yang custom ya, itu pun yang mau saya samperin pada takut semua, karena custom tuh pasti rata-rata mohon maaf ya nggak ada spion, nggak ada plat, naruh platnya aja bingung di mana. Nah, saya emang waktu itu datang saya ngasih tahu nggak usah takut, saya tuh bukan berarti lantas itu dikit-dikit nilang. Kita tuh sekarang tuh bukan harus nilang semua orang, tapi lebih selektif prioritas untuk mencegah agar tidak kecelakaan. Nah, karena semua orang harusnya udah paham juga kalau pelanggaran itu awal dari kecelakaan kan. Nah, tapi enggak yang kita dengan saklek ya semuanya kita tilangin tuh enggak. Kita dari kepolisian tuh enggak ada disuruh ayo semua tilang masyarakat tuh enggak ada. Hanya disuruh menurunkan angka kecelakaan. Nah, akhirnya kan kita mikir dong, gimana sih menekan angka kecelakaan. Nah, waktu awal-awal saya fokus di penilangan odol itu overdimensi overload, kendaraan truk yang besar-besar. Karena waktu hari seminggu lah saya dinas di sini, kecelakaan di depan Indonesia Power, motor sama truk. Saya nganggapnya wah truknya nggak bisa ngerem karena muatannya yang beban yang besar, akhirnya nabrak motor. Akhirnya tak tilangin terus. Nah, berjalannya waktu ternyata masalahnya itu motornya. Emang masyarakat Banjarnegara ini naik motor itu nggak bisa pelan. Saya cari pendekatan lain. Oh, ada teman-teman klub otomotif FKPM. FKPM-nya bagus. Ternyata bukan satu kelompok gitu ya. Terus jadi FKPM enggak, dia terdiri dari ada yang teman-teman Eric King, ada yang Vario, ada yang CB. Ternyata, nah, loh berarti dia bisa
apa ya, Mewakili. mewakili dari beberapa. Nah, saya habis itu berkoordinasi ya sama Mas Ipul. Mas Ipul harus membantu, benar-benar membantu permasalahan di masyarakat itu, termasuk klub otomotif. Kalau misalkan klub otomotif itu kendalanya di izin, Mas Ipul harus membantu asistensi, terus mendukung, ngasih tahu izin-izinnya. Dia juga membantu pendataan, dia juga ngasih tahu, Pak, jenengan boleh bikin komunitas asalkan helm, asalkan knalpotnya standar, asalkan. Nah, itu kan akhirnya kita kolaborasinya ada di situ. Nah, saya beranggapan kalau misalkan lantas anggota itu bekerja sama dengan masyarakat, ya nilainya bisa 100. Kalau kemarin dulu cuma polisi aja mau saya 10 kali pun 100 kali pun ke sana ya mungkin nilainya maksimal 70. Karena kita tuh sebenarnya nggak tahu masalah utamanya apa sih dari teman-teman motor itu yang dibutuhkan, yang diinginkan dari ini sebelum kita apa. Kita bilangnya, Pak, nggak boleh pakai knalpot brong. Nah, selesai kita pergi, anak-anaknya baru bilang, itu orang-orang tua tuh nggak ngerti itu. Kita kan gaul ini kayaknya. Nah, yang tahu kan teman-teman ini. Makanya saya bilang kan, dan ini emang banyak nih, banyak teman-teman yang pakai knalpot brong, banyak yang kenceng. Nah, saya bilang, ya Pak, kita emang polisi akan nindak, akan negur, akan nilang. Kadang nilang, kadang negur ya, tergantung situasinya. Nah, kita juga yang penting tuh nasihatin dia minimal tuh kalau kau kenceng jangan nabrak orang lah. Nah, ya udahlah, mau gimana lagi kan. Di sawah ya, Dan? Apa? Di sawah ngencengnya, Dan? Bisa di sawah atau di laut. Kan kemarin ada viral tuh motor ke pantai itu ada. Itu nggak apa-apa lah kalau Nah, kalau dari Mas Ipul sendiri nih, sebenarnya kalau dari masyarakat itu kalau FKPM itu banyak udah anggota yang masuk dalam situ. Iya, jadi kami dari Forum Kemilitaan Polisi dan Masyarakat Bidang Lalu Lintas di bawah naungannya Bapak ini, masyarakat kami adalah teman-teman dari komunitas motor dan mobil. Jadi yang terdata saat ini kami langsung menghubungi dari ketua mobil itu PPOMB, yaitu kami memang tergabung juga dalam kepengurusan FKPM, terdata sekitar 35 klub mobil. Iya, dan motor sendiri yang kami terakhir data kemarin belum update sekitar 30-an. Iya. Jadi memang satu visi misi nih teman-teman. Secara internal mereka oke lah, kita melakukan kegiatan untuk klub kita, tapi untuk di luar kita kegiatannya apa? Nah, itu jadi harapan kami secara klub kita komunitas solid, di luar pun kita juga bisa mengembangkan kecintaan kita, oke lah katakanlah dengan membantu apa yang bermanfaat kita untuk keluar. Nah, kalau yang misalnya yang diinginkan dari teman-teman pecinta motor, mobil gitu ya, yang artinya tetap aman, tapi tetap gaul, nah itu ada ini nggak? Ada formula seperti apa? Katakanlah kadang-kadang ya kita harus pakai helm SNI misalnya, wah ini kurang gaul misalnya dulu gitu. Nah ini yang sebenarnya yang gaul tetap tapi aman dan tidak merugikan orang lain itu sebenarnya seperti apa itu? Iya, jadi berkembangnya ke sini otomotif banyak style kalau motor. Oke, sekarang sudah nggak musim lagi ban cacing ya. Sekarang ban donat yang lagi ban yang buat balapan tapi kita pakai sehari-hari. Terus dengan posisi standar, mereka style katakanlah Sunmori. Sunmori. Mereka walaupun motornya kencang tapi bodinya tetap standar, rating apa itu tetap. Dan helm pun kadang mereka variasi ya, kadang bisa melihat magic chair dipakai buat helm. Iya. Itu keren. Teko, iya. Gas LPG. Iya, gas LPG. Mungkin bentar lagi kulkas kayaknya. Nah, itu kreativitas ya. Teman-teman mengembangkan itu. Dan ya teman-teman masih terutama yang kaula muda ini ya, masih dengan adrenalinnya yang belum tersalurkan sebenarnya. Mereka masih menyalurkan di jalan raya hanya sebatas malam minggu ini saya yang paling cepat, besok malam minggu besok saya yang paling cepat. Sebatas itu sebenarnya ini kalau saya ngelihat ini menambahkan ya, mereka tuh nanti di endingnya tuh butuh pengakuan. Oh saya ini udah yang paling kenceng lah sebanjar negara inilah motorku inilah. Atau mungkin yang kemarin kalah, coba karburasinya tak ganti atau apanya diganti ya kan. Dia mau menunjukkan itu. Nah emang harusnya pemerintah memberikan wadah ya, dan
tadi ya ngomongin gimana biar aman dan kebutuhannya terpenuhi ya formulanya ya. Nah itu emang PR kita bersama sih. Tapi setidaknya itu saya mau nyampein ke teman-teman ya. Kalau harusnya tahu situasi, contoh hujan. Itu kalau dia ngebut, dia bunuh diri berarti dia. Nah ya kan. Nah terus kalau misalkan teman-teman itu ngebut terus udah tahu nih, misalkan ada beberapa, saya nggak tahu ya di beberapa titik mana pertigaan perempatan itu kan harusnya udah hafal ya. Kadang itu ada orang mobil berhenti, dia mau belok ke kanan, di belakang ngebut nih, nggak bisa ngerem. Nah dia harusnya udah sedikit sadar kalau depan itu ada perempatan, agak hati-hati lah. Nah jadi sense-nya itu emang harus ditingkatin, jangan mau ngebut terus kosong gitu pikiran itu. Itu kalau kosong tuh mungkin setan dari pasti. Termasuk dulu kalau misalkan pernah kejadian yang pakai motor ngebut, mantelnya ngedip terus dari. Nah, Ada ya, mantel makanya. rock juga ya. Makanya sebenarnya emang nggak boleh ngebut, kecepatan udah ditentukan. Saya juga tadi sebenarnya ya salah juga nyampain, cuma minimal lah kalau misalkan ngebut pun karena buru-buru ya, karena urgent tuh jangan sampai mengorbankan orang lain ya. Kalaupun dia itu jatuh sendiri ya nggak apa-apa, tapi kalau yang lain tuh yang kasihan, yang lain tuh yang udah pelan-pelan ya kan, udah pelan-pelan berangkat naik pakai helm, udah bilang bismillahirrahmanirrahim ya udah berangkat pelan-pelan mau nemuin keluarganya atau anaknya, udah kerja seharian karena orang lain bisa, itu kan kasihan gitu. Kita kadang sedihnya di situ. Kadang darah muda panas ya, Mas Ebul ya. Iya, Panas, itu saling itu panas mendidih ya. Biasanya mereka bilang kalau harga diri. Dari situ. Kalau pas dulu Mas Balon atau barangkali sekarang ini masih mendengar itu sebenarnya taruhan judi itu ada nggak sih? Tidak seramai dulu sebetulnya. Mereka terselubung, tapi kalau saya lihat dari teman-teman informasi masuk tidak terlalu ramai seperti dulu. Kalau kita bisa sampai jalan raya depan Pancabakti kita tutup waktu itu. Sampai kita tutup, kanan kiri kita tutup. Begitu start pun saya juga habis itu biasanya mereka sadar itu kalau udah selesai. Begitu selesai balapan, lihat trek yang finish itu ada sekitar 1 kilo, mobil pada antri. Coba kalau kita kecepatan 150 finish, mobil keluar satu aja. Sudah. AMD. Diploma itu. Iya. Ya, jadi saya klarifikasi dulu ya. Saya tadi bilang benci, tapi ini untuk kepolisian saya belum klarifikasi. Nanti takutnya kan kesini-sini masih benci loh ya. Tadi sudah. Jadi tadi udah didengar sama Satlantas. Iya, aduh. Itu nanti kalau udah titik saya nggak flurkan nanti dikira saya sekarang masih benci gitu ya. Gimana perjalanannya dari benci sampai sekarang seperti apa? Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Jadi lambat laun dari kegiatan klub kami dan berkembang, akhirnya kami terbentuk dari FKPM itu diajak Makassar untuk ayo kembangkan ya, forum kemitraan ini dikembangkan. Nah akhirnya itu saya bisa bergabung, katakanlah melihat kegiatan dari kepolisian. Sebetulnya itu ada sosialisasi. Awal sebelum ada tindakan apa, mereka pasti sosialisasi dulu. Ya, kalau misalkan mau operasi apa, kita tuh pasti ngasih tahu. Karena mungkin saya dulu waktu muda nggak terlalu sementing kayak gini lah. Ternyata mereka prosesnya seperti itu, sosialisasi dulu. Begitu kami masuk secara dalam lagi, lebih dalam, kami diajak untuk edukasi ke SMA, kami diajak seperti halnya, FKPM hubungannya di Safety Riding Official, kalian nanti di prakteknya kasih edukasi ke teman-teman bagaimana katakanlah kita kasih simulasi uji sim praktek di sini seperti apa, mereka biar mencoba dulu sebelum ke kepolisian. Kita ke SMA gitu, terus sampai bikin video untuk edukasi juga. Akhirnya kita terlibat terlalu lebih dalam lagi. Akhirnya bencinya benar-benar cinta sekarang. Jadi akhirnya bisa katakanlah ayo bagaimana kita bareng-bareng FKPM untuk bisa bermanfaat ke masyarakat kami sebagai masyarakat lalu lintas, ya memberikan edukasi bergabung dengan. Ternyata nggak sesuai apa yang dibayangkan Mas Iwo dulu ya. Iya, saya rasa hanya tindak orang yang helm
patok, komen plat apa ini. Nah, itu akhirnya saya tahu fungsi dari itu semua. Ya, karena nggak kenal maka nggak sayang. Betul. Ya. Jadi ini mau nambahkan juga Mas kan masyarakat tuh taunya operasi itu razia. Ya padahal kenyataannya ya operasi di lalu lintas itu kan ada 3 ya. Ada operasi keselamatan, ada operasi patuh yang nanti hari Senin ya tanggal 15 Juli itu akan dilaksanakan. Kita dari hari ini sudah harus sosialisasi. Habis itu ada operasi zebra. Ini tuh ada ketentuan-ketentuannya. Rata-rata gini, operasi keselamatan tuh 70% atau 80% tuh preemptif, pencegahan. Dimas. Tapi razia juga ada, penilangan penindakannya juga ada 20%. Itu pun selektif prioritas, itu pun kita lebih penindakannya itu dalam rangka mencegah agar tidak kecelakaan, tidak menimbulkan kecelakaan. Kemudian yang patuh ini biasanya 50-50%. Penilangannya 50%, penindakannya dagarnya 50% dan pencegahannya 50%. Kalau yang zebra itu baru yang 70%. Dia biasanya di akhir tahun lah, di bulan-bulan Oktober November lah. Itu karena mungkin sudah memasuki hari-hari libur lah, hari-hari yang mungkin yang dari Korlantas sana sudah sering menilai kalau bulan-bulan itu emang sering banyak pelanggaran. Jadi udah emang di setting demikian rupa. Nah, ini semua operasi ini ya dalam rangka mengamankan masyarakat. Nggak ada niat menyiksa ya, menghakimi masyarakat tuh nggak. Kita bener-bener tuh lantas nih sebenarnya kalau bisa nggak razia kita mending di kantor kok. Semua sadar ya, semua sadar. Kalau misalkan tiba-tiba sadar semua, besok misalkan saya bangun tidur sadar semua, wah HP ini bagus nih. Udah kita di kantor aja tuh. Motor pelan, biasa sadar gitu ya. Tapi sambil minum dulu Pak. Oke. Makasih Mas dah sesuatu. Jangan Mas ya, bosan karena endorse belum pada masuk. Endorse ini ya, es batu belum ada. Nanti saya bilang ownernya. Oke, tapi kalau dari saya pribadi penilangan itu tetap harus ada karena untuk mewujudkan efek jerah. Nah. Dan ini ya, itu berdasarkan pengalaman sendiri. Aku pertama kali bikin gara-gara ditilang dulu. Ya, emang. Jadi diberitahu bla akhirnya pakai SIM. Nah, herannya setelah pakai SIM, kok kayak jarang ada operasi jadi dulu lewat aja. Mungkin karena kelihatan mukanya. Nah, ini seru nih Mas. Ini saya senang kalau ada masyarakat yang mendukung kegiatan kepolisian. Sebenarnya itu polisi itu menurut saya hanya butuh didukung sama masyarakat. Contohnya. Dulu saya pernah dinas di Papua. Di Papua itu di sana itu masyarakat itu kalau misalkan ada orang perang suku ya, sampai meninggal itu masyarakat itu mendukung polisinya itu untuk mengungkap siapa pelakunya dan ya udah tapi jangan dipenjara, jangan diproses hukum. Mereka tuh maunya diselesaikan secara adat. Diselesaikan secara adat itu berarti nanti mereka kumpul kepala suku, bakar batu tuh, bakar babi ya. Nah, itu malah lebih cenderung bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Kalau mereka itu ditangkap nih, pelakunya ditangkap 1-0 misalkan ya. Mereka tuh pasti akan membalas. Kalau 1 sama, kalau 2-1 ini nggak selesai. Nah, terus juga mungkin ya di daerah Lampung sana, di daerah Lampung mereka tuh setuju kalau maling itu Pak harus ditangkap Pak, kalau perlu sampai rumahnya digerebek-gerebek sekalian misalkan daerah-daerah yang banyak terjadi curanmor atau pencurian. Nah itu ya karena dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat semua akhirnya polisi berani. Nah di Jawa emang karakteristiknya mungkin beda. Nah contoh kan kita tadi penilangan. Penilangan ini mungkin ya Mas, mungkin sekarang ngerasa ya semenjak COVID sebenarnya kulturnya itu berubah dan Pak Kapolri pun ngambil kebijakan tidak boleh ada razia stasioner. Nah razia itu sebenarnya ada 2 Mas, ada yang hunting itu polisi naik motor, naik mobil, menemukan pelanggaran diberhentikan, itu hunting. Selektif prioritas, kita ngelihat wah ini rawan nih mungkin bonceng 3, bonceng 4 ngebut. Nah, kalau ada lagi namanya stasioner itu yang pakai pelang tuh.
Oh iya. Mohon maaf mengganggu perjalanan. Sekarang kan udah jarang nih, nggak pernah ada karena memang kebijakan dari Pak Kapolri. Tapi menurut saya pun itu akhirnya merubah kultur budaya di masyarakat. Ini yang saya apa namanya khawatirkan gini, masyarakat sudah mulai tidak teratur lagi. Nah ini bicara keteraturan sosial. Masyarakat tuh sekarang saya lihat di medsos, di IG, di jalan itu seperti tidak ada pemerintah atau polisi itu, jadi bisa menghakimi apa masing-masing saling menghakimi, bisa saling bentiin, saling bentur-benturan antara motor sama motor, mobil, bisa pemukulan. Itu kan sekarang mulai sering sekarang terjadi itu. Nah ini emang sebenarnya butuh dukungan dari masyarakat untuk Pak ini gimana nih Pak, nggak boleh lagi terjadi hal-hal demikian ya. Kalau di polisi lalu lintas emang sebenarnya solusinya razia gitu. Masyarakat Indonesia itu harus di apa ya dijauh dulu baru sadar. Itu kadang-kadang yang masih bebel aja. Masih bebel aja. Tapi kok di wilayah Banjar enggak sih, masih aman. Kita budaya kita masih bagus di Banjarnegara ataupun di Jawa Tengah masih bagus. Mungkin daerah-daerah sana ya, daerah ibu kota gitu. Kalau dari Mas sendiri melihat di Banjarnegara ini khusus Banjarnegara, kalau yang masih menjadi apa ya, ya menjadi PR atau kaitan dengan lalu lintas, itu sejauh ini masih seperti apa? Katakanlah apa? Apakah untuk lampu promosi banyak ataukah mungkin apa? Yang motor misalnya itu sejauh ini dari pengamatannya seperti apa? Kalau klub otomotif saya belum melihat dia meresahkan, masih inilah sebatas masih hobi, masih bagus. Kan daerah Jawa Barat sana klub motor ada yang sampai meresahkan ya, sampai apa namanya perang antar geng motor. Nah di Banjarnegara belum ada. Ini saya juga ya jangan sampai ada. Nah untuk yang saya perhatiin itu terkait biasanya anak-anak SMA tuh juga sering sempat ya beberapa bulan yang lalu, bulan akhir tahun lah, itu anak-anak SMA banyak terlibat kecelakaan. Ada yang sempat kasus apa anak SMP apa ya meninggal naik motor terus jatuh meninggal, itu beberapa. Nah itu emang saya tuh kasihan gini, kan udah disekolahkan sama ibunya, bapak ibunya itu tidak mempertimbangkan kalau jalan ini kan jalan nasional. Jalan nasional itu artinya semua orang bisa melintas dan rata-rata pasti menggunakan jalan ini, truk, mobil, bis dan lain-lain, kendaraannya besar-besar. Nah di wilayah Banjarnegara ini jalurnya masih rata-rata menggunakan jalan nasional. Nah kalau misalkan adik-adik kita anak-anak SMP SMA dari dari misalkan Sigalu ke arah Kelampok, misalkan sekolahnya di Kelampok, melewati jalur ini kan bahaya. Kadang mereka belum mumpuni lah, mungkin belum ada SIM, belum apa. Nah itu harusnya emang sebaiknya diantarkan sama orang tuanya daripada dibiarkan naik motor sendiri. Atau enggak mungkin diberikan fasilitas ini lah, transportasi umum, angkutan atau naik bisnya gitu. Itu ya karena apa kaitannya dengan kerawan. Iya, yang kemarin sempat banyak itu kejadian tuh anak-anak sekolah. Terus dari segi mental kan juga masih labil ya, usia SMP itu. Iya. Kalau untuk ini titik-titik mungkin yang selama ini menjadi harus benar-benar waspadai. Ya. Itu mana aja mungkin? Di kita kan di kepolisian tuh ada di lantas ya, ada namanya trouble spot sama black spot. Trouble spot tuh yang sering macet. Ya, sering macet ini daerah Simpang 3 ini jalan apa? Ganjar Pranowo itu ya. Jalan Ganjar Pranowo terus kan Pucang. Terus ya kadang itu di Tugu dekat depan apa namanya Polsek Bawang tuh arah ke pondok pesantren itu ya. Itu juga itu tapi momentum aja kalau pas bubaran pengajian ya. Nah, untuk black spot itu masih ada di wilayah depan Indonesia Power. Nah, black spot ini artinya apa? Artinya di titik itu telah terjadi kecelakaan yang nilainya itu 30, poinnya 30. 30 itu gimana Mas? 30 itu berarti kumpulan dari meninggal, luka berat sama luka ringan. Luka ringan, luka berat, meninggal ini ada nilai-nilainya sendiri-sendiri Mas. Contoh misalkan luka ringan tuh nilainya 1 ya kan. Meninggal itu 10. Nah, dikumpul-kumpulin itu jadi 30 lebih. Nah, kalau nggak salah tuh nilai sekitar 40-an lah. Berarti di situ sudah
di titik yang sama telah terjadi korban meninggal dan luka dan kecelakaan itu sering. Nah, itu emang daerah rawan. Di situ ada mungkin ya ada orang keluar masuk rumah sakit, ada orang keluar masuk dari dari Indonesia Power-nya itu. Indonesia Power itu mungkin bubaran orang kerjanya, mungkin di sana ada perumahannya juga ya, ada perumahannya juga. Nah itu kemarin saya tuh kecelakaan yang meninggal terakhir di depan Indonesia Power itu karena mungkin penghuni Indonesia Power itu dia kayak kebablasan lah, tiba-tiba ngerem Karena turun dia. nah ya tiba-tiba ngerem, dia kayak mungkin jalan kan lurus, nggak ada ancar-ancarnya, nggak ada tandanya, akhirnya dia mendadak ngerem ini ngebuat motor di belakangnya kaget, truk yang di depannya juga kaget, malah akhirnya kemarin tuh motor sama truknya akhirnya malah bertemu, meninggal. Nah itu yang black spot di situ tuh harus hati-hati ya. Menurut saya emang harusnya sepanjang jalan ini emang jalannya itu terlalu lurus, apalagi daerah-daerah dari mana Purwonegoro, Mandiraja terlalu lurus, terlalu hening itu emang dikasih tanggul banyak setannya. Apa? Polisi tidur perlu di sana? Oh, nggak bisa, kalau jalan nasional nggak bisa dikasih polisi tidur. Adanya ya polisi nggak tidur. Kalau yang kejut itu, kalau yang yang garis kejut itu. Oh ya, di sana itu kita speedtrap itu ini apa namanya kayak pemberitahuan gitu ya. Di sana itu udah kita terapi ya, namanya terapi black spot itu udah banyak. Jadi imbauan lampu kedip yang kuning-kuning udah ada sebenarnya. Speed trap juga sudah ada. Terus mobil polisi juga. Nah, iya itu biar orang ada polisi ini kaget gitu. Lebih cepat. Lebih cepat aku kaget kabur. Itu itu kayak peragaan mobil gitu ya, mobil lantas biar orang dari laut tuh kaget, wadah ada polisi nih, tak ngerem dulu. Harapannya itu sih. Iya. Oke, dan ini kaitannya kan terakhir belum lama, berarti kan momen puasa kemarin masih ada balap jatuh. Dan kemarin kita dikasih tahu mau ada Bayangkara Drag Bike. Nah, ini latar belakangnya barangkali salah satunya kan untuk mengantisipasi balap liar itu. Bisa dijelaskan gimana? Ya, jadi itu awal mulanya tuh karena kita razia anak-anak yang lagi ngabuburit, terus mereka tuh butuh difasilitasi. Akhirnya saya sudah ini gimana sih cara memfasilitasinya, ada yang memberikan saran Mas Ipul itu, dan dibuat drag bike aja. Tempatnya di mana, kita waktu itu survei beberapa tempat sih. Habis itu juga apa sih poin-poin bikin drag bike itu apa aja. Habis itu kita kemas gimana caranya bikin drag bike ini ngebuat masyarakat sama polisi itu lalu lintas makin dekat. Habis itu juga mengakomodir hobi-hobinya itu, bisa mengekspresikan lah. Yang katanya hebat mana ya tunjukin di situ. Nanti kan ada beberapa kelas-kelasnya ya, ada beberapa kelasnya. Nah, kemudian saya juga berharapnya ya wilayah Banjarnegara ini ada yang mewakili. Makanya ada kelas ini ya, lokal Banjar. Nah, ini Mas Ipul ini udah coba ini dijelasin lebih jauh. Iya, jadi setelah diskusi dengan Pak Kasat, terus kita putuskan untuk pagelaran Bayangkara Drag Bike ini juga memo dari beliau, coba yang bisa bikin kelas yang menyeluruh, katakanlah ya teman-teman yang tidak harus motornya harus dia merombak motornya sedemikian rupa harus ikut drag bike. Akhirnya kita buka dari ini adalah rookie itu calon. Jadi pembalap senior yang sudah tercatat dalam ini nggak boleh main di sini. Jadi ini memang untuk khusus dari pembalap calon. Ya, kita ambil dari lokal Banjarnegara, lokal Karisidenan, juga Dulong Mas. Terus ada teman-teman dari San Mori, kita kasih kelas juga, ada 3 kelas. Biar harapannya Pak Kasat tadi disampaikan bisa untuk teman-teman menampung dari hobinya ke hal yang legal itu. Ini timer
kita kasih tempat khusus, wes orang wong nyabrang lah Bang. Ibaratnya orang sing rating kanan belok kiri nggak ada. Ini khusus 201 meter, kita kasih timer, lampu, timer, dan nanti pedok juga untuk kalian mungkin sedikit udah kodik motor. Terus nanti ada hadiahnya juga. Oh, ada hadiahnya juga. Iya, per kelas ada hadiah, terus juara umum juga ada hadiah, terus nanti juara poin ya. Terus juara umum juga nanti ada hadiah. Terus pendaftar pertama, 100 pendaftar pertama, ini Pak Kasat memberikan 100 free untuk 100 pendaftar pertama dan juga langsung piagam. Jadi piagam penghargaan biar kita langsung kasih di depan, biar nanti untuk race tinggal nanti kalau menang tinggal uangnya saja. Jadi kepartisipasian mereka kami kasih penghargaan. Nah itu kalau pengen tahu hadiahnya berapa dan hadiahnya apa gitu. Jangan-jangan hadiahnya nasi kotak. Nanti hadiahnya sebelah. Ya. Jadi hadiah total nanti per kelas itu juara. Kita ngambil 5 kelas ya. 5 juara. 1, 2, 3, 4, 5. 1 juta untuk hadiah per kelas ini 1.800.000, 600.000, 500.000, 400.000. Itu untuk juara per kelas ini ada 22 kelas. Dan nanti ada kelas poin, kita ada juara lagi 3 juta, 2 juta, 1 juta. Nah, nanti untuk hadiah kelas umum ada motor Mio yang sudah kita modifikasi. Iya, branding juara umum motor pre-love ya. Second gitu ya. Kita kasih masalahnya banyak minat dari mereka, Mas sekarang lagi rame Mio Sporty. Iya, nah, itu akhirnya kita update dong dari teman-teman. Oke, kita cari Mio Sporty, kita branding acara kita kasih hadiah buat juara umum. Ada kelas yang pesertanya dibatasi 5. Mungkin mau daftar nanti saya buka kelas wartawan. Boleh nanti. Saran yang bagus tuh, kelas juaranya kan 5. Iya. Tapi maksimal pendaftar 5. 5, iya, khusus itu. Jadi bisa naik 5 ya. Juaranya 1 dibagi 5. Jadi ini menarik ya karena memang selain bisa menyalurkan hobi, kesenangan yang lebih aman, tidak juga ada hadiahnya. Betul. Terus yang penting tetap nanti safety juga dong. Ya, kita mengikuti standar dari IMI selaku. Kan nanti ini emang ada IMI. Ini itu nanti terlibat nanti hari Sabtu ya. Itu Sabtu, pasti technical meeting. Jadi hari Sabtu tuh nanti timnya IMI, operatornya dan yang ngawasin itu akan datang ke Banjarnegara untuk mengawasi pelaksanaannya. Dia yang mengecek langsung pelaksanaan dari IMI ya. Jadi racing komite dari IMI semua. Nah kalau misalkan ada nih yang main daftarnya kemana, terus setelah 100 pendaftar pertama ini biaya pendaftaran. Jadi sesuai dari arahan dari Pak Kasat juga, kita pendaftaran flat 300.000 dari awal buka kemarin hari Senin. Kami buka di sekretariat kami di Orbit Distro di sebelah barat SMU Cokro, 1 Cokro. Jadi Jalan Cokro Aminoto itu. Di situ nanti 100 pendaftar pertama dapat kaos dan selanjutnya nanti ada 500 piagam yang kita bagikan. Itu flat sampai nanti hari Sabtu. Toh teman-teman mungkin bisa hanya datang hari Minggu pun masih kita buka pendaftaran tetap di angka 300.000. Kalau yang dari luar kota kan mungkin bisa. Oke. Jadi nanti bisa hubungi CP kami, nanti kami arahkan untuk online rekening, nanti kita isi. Jadi mereka nanti hadir Jumat ataupun Sabtu, tinggal kita penyerahan untuk kwitansi dan nantinya akan menuju ke sekrut dari IMI. Nanti CP-nya di sini ya. Iya, di sini. Ini nomor rekeningnya. Itu buka jam berapa? Jam 13 sampai jam 20. Jam 1 siang sampai jam 8 malam kita buka di situ. Silahkan. Kalau masyarakat nih, masyarakat kan, ini kalau nggak salah kan aku udah bertahun-tahun nggak nonton, nggak ada itu. Kapan sih terakhir? Kapan? 2017 kalau nggak salah di tengah kota kita. Ada yang ajar itu. Terakhir. 2017. Ini juga jadi menjawab kemarin kita ngobrol sama teman-teman dari GMZ ya. Katanya kota pensiunan, Banjarnegara sepi, ada event. Pernah dengar podcast itu. Salah satu dari salah satu jawaban dari itu keinginan dari teman-teman GMZ. Banjarnegara sepi,
kalau mau ngapa-ngapain harus ke luar kota. Nah, ini menjadi satu jawaban ya. Berarti selain menyalurkan hobi teman-teman otomotif, juga teman-teman yang lain bisa ikut nonton dan segala macam ya. Jadi mungkin catatan juga ya, saya punya teman-teman dari berbagai kalangan, komunitas juga, ada gambar, ada apa, ternyata mereka potensial, kreatif dari hal itu. Cuma kurang wadah ataupun dari pemerintah ini kurang untuk merangkul. Padahal teman-teman, katakanlah teman-teman dari komunitas seperti halnya besok CB acara dengan hadiah Grand Max. Terus teman-teman dari Great Corolla kemarin ngadain acara, hadiahnya mobil, coba. Berarti secara tidak langsung teman-teman atau pemuda Banjarnegara ini kreatif semua. Cuma kurang dari katakanlah pemerintah sendiri untuk ayo arahnya. Padahal ada ini nilai ekonominya. Contohnya misalkan drag bike ini kan kita undang, kita adakan di sini. Otomatis kan ada beberapa orang yang akan menginap di sini, makan di sini. Nah, ini kan mendukung apa namanya? Perputaran ekonomi. Contoh kayak kemarin tuh giat Trabas Trail di Cilacap. Itu saya nyari hotel sampai nggak bisa loh Mas, habis-habisan itu, mau tidur di masjid nggak enak. saking penuhnya. Itu kan. Terus habis itu saya lihat di beberapa kafe, tempat makan tuh isinya udah bule, udah orang-orang pendatang. Nah, itu sebenarnya bikin event di Banjarnegara itu sebenarnya juga meningkatkan perekonomian dan juga promosi. Mungkin ada orang yang, oh yuk kita mau ke Banjarnegara nih hari Minggu. Mungkin dia ke Sabtu ke Dieng dulu mungkin ya budaya. Nah, emang kemarin kan sempat rilis juga, saya sampaikan ada nilai-nilai ekonomi, terus memperkenalkan pariwisatanya kita juga. Ya silahkan masyarakat kabupaten lain, yang orang-orang Wonosobo atau Purbalingga, Banyumas, Cilacap, atau bahkan ada yang dari Solo ya misalkan. Nah itu ya main kesini sekalian healing lah, sekalian touring lah, sekalian refreshing. Multiplier efeknya dapat ya. Nah mungkin dari Mas Ibu sendiri ini harapannya yang dengan dukungan dari pemerintah, mungkin ada keinginan nanti seperti apa? Apakah ada sirkuit permanen yang bisa digunakan atau seperti apa sebenarnya dukungan dari dari FKPM sendiri kami mungkin memberi masukan kepada pemerintah, juga mungkin kepada kepolisian untuk bisa dibantu dari perizinan. Nah, untuk kegiatan acara kami butuh perizinan, mohon untuk dibantu biar efektif dan efisien. Jadi apa yang menjadi apresiasi teman-teman, biasanya mereka ambil dari kegiatan dari kas mereka sendiri untuk mewujudkan bahwa kreativitas dari komunitas itu seperti ini. Jadi kami butuh mungkin bantuan dari pemerintah, mungkin ini katakanlah teman-teman di sini acara malam minggu, jelas minggunya dia pasti pergi ke Dieng. Oke, katakanlah sosialisasi dari pariwisata untuk ini teman-teman kasih free ataupun kasih gambaran Dieng ataupun titik-titik wisata di Banjarnegara. Itu ada arahan seperti itu. Dan juga untuk teman-teman dari drag bike, ya harapannya ayo manfaatkan event besok. Ini Pak Kasat dan kami juga sudah mengonsep berpikiran serupa agar bisa kita ramaikan bersama. Tadi belum dijawab, kalau masyarakat yang pengen nonton, itu mulainya jam berapa? Terus apa ada tiketingnya atau enggak? Ya, jadi kita mulai race itu jam 8. Kita mulai jam 8. Terus untuk tiket umum kita buka di 35.000. Itu yang pertama, titiknya di depan Indomaret, ada di perempatan Katrako, dan sebelahnya di depan kantor Bupati. Nah, itu nanti terus kalau mau melihat animo dari para dragster Banjarnegara dan sekitarnya, itu bisa masuk ke wilayah tiket pedok, itu 75.000 per tiket. Setelah 8 tahun nggak ada tontonan otomotif, ini pasti kita sampaikan tanggal 14 Juli 2024. Mungkin ini udah mungkin dari Pak Kasat atas ini kaitannya dengan nanti ini proses treatment. Baiknya untuk pengendara mobil atau motor atau apa di jalan, sebaiknya seperti apa, kaitannya dengan untuk sama-sama biar tidak ada selamat semua lah. Ya, jadi closing statement ya, saya ada 2 poin
yang mau saya sampaikan ke teman-teman nih. Yang pertama, kami dari Satlantas Banjarnegara sedang berusaha melakukan perbaikan supaya supaya dekat sama masyarakat. Nah, apapun kekurangan kami atau kesalahan kami mohon maaf, dan kami juga membuka diri untuk silahkan berpartisipasi, misalkan seperti ini, seperti Mas Ipul ya, dia kan berkolaborasi nih sama kepolisian, kita tuh butuh kerjasama. Kemudian juga kami juga siap ketika ada saran, masukan, kritikan, tolong bisa disampaikan ke kami selaku Kasat Lantas. Kalaupun nanti butuh nomornya, nanti akan kami share, mungkin teman-teman nanti bisa baca di sini, silakan bisa langsung hubungi kami WA, saran masukan apapun saya terima dan pasti saya carikan solusinya. Kemudian yang kedua, saya himbau, saya berharapnya tuh di Banjarnegara itu zero accident, zero kecelakaan, apalagi yang meninggal. Maka dari itu saya himbau untuk masyarakat untuk hati-hati di jalan, karena jalan yang lurus ini bisa berpotensi untuk ngebut. Nah, makanya ketika naik kendaraan agar lebih hati-hati lagi. Kemudian kelengkapan pribadi, helm, terus kemudian jaket itu tolong diperhatikan. Kalau misalkan situasi hujan, tolong lebih safety lagi, lebih pelan-pelan lagi. Nah, jadi 2 poin itu Mas yang mau saya sampaikan. Dari Mas Ipul? Ya, harapan kami untuk teman-teman masyarakat berlalu lintas, terutama komunitas, ya mari kita jadikan komunitas atau lalu lintas di Banjarnegara ini nyaman, tertib, dan bisa membawa manfaat tentunya untuk ekonomi ataupun untuk keselamatan kita semuanya. Maksud mungkin nanti harapannya ada dari pemerintah membuatkan tempat itu ya? Yes, itu yang diharapkan teman-teman bisa untuk difasilitasi teman-teman untuk sirkuit permanen di Banjarnegara. Akhirnya nggak di jalan umum, Yes. tapi pindah ke sana. Iya, karena mungkin peluang nih ya, di Purbalingga belum ada, Purwokerto belum ada, di Banjarnegara, Wonosobo. Kalau Banjarnegara ada itu bisa. Oh iya. Swasta bisa gitu. Boleh nih. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Bimo, terus Mas Ipul. Sekian dulu untuk Rumah Gagasan edisi kali ini. Stay tune di channel YouTube Rumah Gagasan. Kita menyebarkan gagasan untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Dan. Bikin berapa ratus meter. Politik. Sewa 450. helm. Bahas politik. Bisa. Ini